Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang kami hormati dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Perkenankan kami pada sore ini akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, kami yakin kita semua merindukan kembali ke kondisi yang normal yang seperti sebelum adanya COVID ini. Untuk itu, sekali lagi dan setiap hari kami mengingatkan ini, supaya ini disadari, dipahami, dan dilaksanakan dengan konsekuen, dengan komitmen yang tinggi, dilaksanakan secara bersama-sama atau secara serentak. Artinya setiap orang berada di mana saja, terutama dalam situasi keramaian, pakailah masker. Karena dengan memakai masker inilah kunci utama mencegah penyakit ini. Kemudian cucilah tangan dengan sabun di air yang mengalir. Karena dengan sabun, dengan deterjen di air yang mengalir itu, sesungguhnya sabun tersebut bisa membunuh virus dan membebaskan tangan kita dari virus, sehingga apabila kita makan yang secara tidak sengaja kita lupa mencuci tangan, terutama makan makanan yang kecil, makanan jenis snack, makanan ringan, kita melihat dan bahkan dalam praktek kita sehari-hari jarang sekali kita mencuci tangan sekedar mau makan misalnya gorengan, sehingga kebiasaan atau perilaku yang seperti itu bisa membuat kita lupa, dan apabila ada virus di tangan kita, virus tersebut tertelan bersama makanan tadi dan masuk ke dalam tubuh kita dan kita menjadi sakit. Oleh karena itu, kondisi pandemi ini juga memberikan dampak yang baik bagi kita, terutama perilaku kita. Perubahan perilaku kita yang semula kita mungkin jarang, tidak terbiasa dengan mencuci tangan, dan sekarang kita terbiasa mencuci tangan. Maka kebiasaan ini tetap dipertahankan, ditingkatkan, supaya virus ini betul-betul bisa terhenti penyebarannya di tengah-tengah kita. Karena tujuan kita adalah kembali ke kondisi normal, kondisi sebagaimana biasanya, tidak ada pandemi virus corona ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengingatkan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, serta perkuatlah imunitas atau daya tahan tubuh kita. Dengan demikian kita bisa menghentikan penyebaran virus ini khususnya di Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini, dan Indonesia pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, jaga diri kita demi keluarga, demi masyarakat, demi bangsa dan negara kita. Jadi menjaga kesehatan bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk orang-orang di sekitar kita, biar kita bisa bekerja lebih produktif. Baik, selanjutnya kami akan mengumumkan tentang perkembangan COVID-19 pada hari ini, Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Adapun rincian perkembangan COVID sebagai berikut. Pertama adalah ODP atau orang dalam pemantauan berjumlah total 6.545 orang dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 4.292 orang. Jumlah ODP yang masih dalam pemantauan 2.253 orang. Kemudian yang kedua yaitu pasien dalam pengawasan, jumlah secara keseluruhan 639 orang. Kemudian telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 260 orang dan masih dalam proses sebanyak 379 orang. Kemudian yang ketiga yaitu sampel yang diperiksa di laboratorium kesehatan berjumlah 4.745 orang, terdiri dari OTG 3.766 orang,
PDP 779 orang, ODP 200 orang. Dan dari sampel tersebut didapatkan hasil jumlah sampel yang positif sebanyak 1056 orang. Kemudian jumlah sampel yang negatif 553 orang dan masih dalam proses sebanyak 3136 orang. Kemudian yang keempat yaitu kasus konfirmasi atau yang positif COVID-19 pada hari ini Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penambahan sebanyak 27 orang yang tersebar di Kota Palembang sebanyak 17 orang, Musi Banyu-Asin 4 orang, Lahat 1 orang, Musirawas 1 orang, Prabu Muli 1 orang, Lubuk Linggau 1 orang, Oku 1 orang, dan Ogan Ilir 1 orang. Kemudian kasus konfirmasi sembuh pada hari ini kita mendapatkan penambahan sembuh sebanyak 29 orang yang terdiri dari Palembang 10 orang, Lahat 6 orang, Oki 5 orang, Oku 4 orang, Banyu-Asin 3 orang, dan luar wilayah 1 orang. Sehingga total sembuh kita di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 255 orang. Kemudian yang terakhir adalah penambahan kasus yang meninggal pada hari ini tercatat sebanyak 2 orang, yaitu dari Palembang dan Musi Banyu-Asin, sehingga total yang meninggal sebanyak 36 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.